Gua pernah denger kayaknya lu pernah nyeletuk, gua ini Jokowi sejati coy gitu. Iya. Kok bisa sampai berani-berani ngomong? Maksudnya kan kalau sekarang itu orang bela Jokowi atau musuh Jokowi ini kan bisa berisiko. Iya. Apalagi kayak lu. Iya karena buat gua, ya kan, 2 periode sampai bikin jalan 3 jalan itu udah tanahnya dia semua. Iya, iya. Otomatis kadang pas meninggal duitnya banyak banget. Nah kalau Pak Jokowi kan kalau kalian lihat hartanya, Ya, begitu pertambahannya ya Allah Bapak di surga. Kadang-kadang gue mikir seluruh Indonesia lo dia punya. Gak ada ambisi. Oh lu besok menjadi anggota legislatif, terserah partai. Partai bilang Mongol maju, kita maju. Equip udah gue siapin bang. Bahkan gue buat nyalon Bupati Sangir tahun 2024 besok, gue udah simpen duit 50 M di rekening. Pribadi? Iya. Wow. Di luar itu banyak suara-suara. Ini soal Sumbang. soal artis yang terjun ke dunia Oh, iya. politik. Diragukan kemampuannya. Karena Iya. dianggap mereka hanya lu Sultan. karena cantik dan ganteng saja. Sebenarnya kalau seandainya seorang public figure diragukan itu wajar bang. Gitu. Wajar, tetapi kita juga yang sebagai public figure yang dicurigai nggak mungkin, ya kita harus buktikan dong bang. Ya. Buktikan. Bukti, buktikan. berorganisasi lah. Ya tepuk tangan buat Bro Mongol Stress. Mongol Stress, selamat datang di BAP. Iya, mohon izin kita BAP dulu ya. Kita BAP dulu. Kemarin kirain di BAP tuh waktu ngomik di apa Polres apa tuh kemarin tuh? Oh di Polres, Polres. di Polres Sangir. Itu bisa gitu gimana ceritanya? Itu kan waktu itu menghadiri undangan pelantikan ketua anggota DPRD Kabupaten Sangir. Sahabat lah ya. Ya kebetulan ada ketua DPD saya partainya Mongol. Mhm. Dia menjadi anggota legislatif dengan suara terbanyak. Wah, Nah, luar pas biasa. udah selesai pelantikan dan sebagainya tuh ada doa. Ya, iya. Oh. Nah, cuman waktu itu doanya lama. Jadi gua keluar ngobrol sama polisi. Iya. Oh. Ternyata saking keenakan ngobrol, ya udah dijadiin video sama Bro Andi. Oh, jadi itu nggak sengaja stand up. Nggak sengaja, iya. Tapi jadi konten yang rame, Bang. Iya, 4 jutaan. Oh, bisa sih milih profesi Stand up komedian. jadi komika ini gimana ceritanya? Sebenarnya nggak pernah milih. Awalnya apa sih sebelum jadi komika dulu? Mongol itu apa? Nggak jelas bang. Maksudnya, jadi saya kerja dari masih awal masuk Jakarta itu kan memang waktu itu saya ditawari untuk sekolah pendeta. Oh, teologi. Iya, saya mau sekolah pendeta. Terus dibawa ke Jakarta, sampai Jakarta sponsornya kabur. Jadi saya luntang-lantung di jalan. Jadi pekerjaan pertama apa ya tukang koran di Tugu Tani. Jadi saya jualan koran di Tugu di Tani, Menteng terus sambil cari-cari kerja lewat koran pos kota. Kan, iya yang Iya, dijual tuh dilihat iya. logongannya. Tahun berapa tuh kira-kira? 2000-an. 2000-an ya? 2000 pas. Jadi ya itu fase yang paling indah lah. Tapi sebelum Mongol jadi stand up comedian itu Mongol baru keluar penjara dulu. Oh, oke. Jadi 6 bulan setelah keluar Wadung banget ya ternyata Mongol ini. Enggak, Iya, bos. gara-gara digerebek gitu ya? Mau saya main bos main QQ. Kita tukeran kepala, katanya mau ditebus. Dia nggak ditebus, nembus sampai cipi. Tapi ya nggak apa-apa. Sorry Bang, kenapa sih kisah hidup lu tuh sedih-sedih melulu? Tapi gue denger ketawa kalau lu cerita. Ya karena kalau seandainya gue bawa dalam sedih, muka nggak mengakuisisi gitu. Muka gue udah muka lawak gitu, ya udahlah. Gue nikmatin aja. Jadi pas 2011 itu ada kita Mongol baru kurang lebih 6 apa 9 bulanan tuh keluar dari Cipi. Itu ngegrup. Oh. Grup BB, Iya. BlackBerry, Oh, Mas BB, waktu itu masih BB. Nah, Mama BBM. pakai, Mama masih ingat banget tuh BB gue tuh Javelin. Nah, Merah terus lagi. kita ngegrup, ada salah satu teman tuh ulang tahun. Oke. Dia berulang tahun di Comedy Cafe Kemang. Hmm. Jadi dia booking tuh Comedy Cafe, nah kita tuh meeting. Masih sama Ramon ya dulu ya. Meeting lah di situ. Nah, pas kita meeting tuh lagi ada open mic. Oh iya dia sering Yo, di sana. iya, ada Bro Ernest, Oh, iya. ada Asep Suwaji, Lukman Asep Rai sering, Haki, ya. Jadi masih awal-awal lah, founder-founder awal. Nah, salah satu teman kita yang jadi panitia ulang tahun ini nulis nama Mongol di Buat kertas. dikasih ke Yo, ini.
Kita masih ngobrol bener serius gini. Toto bunyi MC. Dipanggil. Nih ada yang mau nyoba nih. Namanya aja lucu nih. Kita panggil Mongol. Lah gue kan, lah, ini kenapa gue dipanggil? Nah temen satu ngomong, lu kalau nggak bisa ngol berarti lu bener homo. Jadi sebelumnya udah dibilang ngomong. Iya, nah untuk ngebuktiin itu gua enggak ya gua maju. Ternyata lucu. Oke, mulai dari situ ya. Iya, Udah dulu punya nama masih Mongol tuh. Iya. Dulu masih ada almarhum Ade Namnung di situ. Iya, ada iya. almarhum Ade, Papa Ramon, Diladil, masih ada Dodik Hamster, mereka yang pengelola kafe. Tapi ini kan bro, ini kan dikenal dengan jok-joknya itu kadang-kadang dark ya, kita sebutnya dark. Kok bisa sampai ada TV pertama yang nekat Nayangin, berani. apa ya, ngundang lah itu. Nah, itu. Pertimbangannya apa waktu itu? Jadi waktu itu Kompas udah jalan, Bang. Lewat Suci 1. Suci sudah ya, Suci 1 Suci sudah jalan. 1, ya, udah jalan nih mereka bulan Juli. Nah, September itu Metro TV bikin stand up show. Oke. Udah ketemu 5 orang. Kang Steny Steny Agustaf, Tete Miun, penulisnya Farhan. Miun. Ya, terus Penyiar, Kang Isman, Bandung. Isman, oke. Kang Soleh Solihun, Oke. Kang Iwel Pos. Oke. Udah ketemu nih 5. Ya. Tinggal 1. Oh, perlunya 6. 6 karena per 3-3 tuh. Iya. Nah, waktu itu kan semua komik udah di Kompas. Oh iya, nggak enak lah, Nah, ngambil lah. pada ditanya lah siapa nih? Panji Pragiwaksono merekomendasikan Mongol ke Pak Agus Mulyadi. Oh, dirut pemberitaan dulu ya? Ya, dulu beliau ya. Iya kan? Sekarang kan baru direktur. Dulu Iya, kan Mas Pak Amu tuh eksekutif produser kalau nggak salah. Waktu itu ya masih Iya, ya, saya produser, iya, oke. udah. Tapi kan dia porno. Ini kan dia Itu siapa yang stand up bilang? tuh porno. Pak Amu Dia, bilang gitu? Pak Amu. Ke Panji. Ke Panji. Nah, waktu itu kalau nggak salah sih kalimatnya nggak apa-apa, di briefing aja. Oh. Dikasih tahu lah itu dan sebagainya. Akhirnya Mongol diundang dan alhamdulillah puji Tuhan justru di saat episode pertama tayang tuh Kang Soleh yang naik, episode keduanya Mongol yang naik. Iya. Dari situlah trademarknya stand up show Metro TV itu Soli Solihun dengan Mongol Stress, Kompas TV, Panji dan Raditya Dika. Iya. Oh, awalnya begitu ya. Iya. Nah, memang sedikit-sedikit ini. Ngomong-ngomong soal dark joke tadi nih. Kalau kita bahasanya mungkin sekarang ada, kalau anak-anak sekarang punya istilah komedi apa? Pinggir jurang lah. Ya, Nyerempet-nyerempet ya, dikit ya, ngeri ya, gitu. ya. Tapi kalau lu kan bukan pinggir jurang, pinggir makam. Komedi pinggir kubur kalau Ya lu udah kan. sebelah lah kurang lebih udah digali. Nah makanya kan, kok bisa nggak maksudnya? Ya udah ada ceritanya, lu cerita gimana awalnya apa, lu bisa ngelawak di acara kematian. Tapi kalau di acara gitu lu diundang, lu ngomongin apaan? Orang lagi sedih-sedih gitu. Nah jadi kalau acara kematian itu lucu, itu udah 4 kali. Iya. Nah, 1 Kristen, 3 Muslim. Jadi nih acara yang meninggal pertama nih orang Kristen di rumah duka Gatot Subroto. Mongol kenal baik sama yang meninggal ini karena salah satu mentor politik dalam hal materi. Jadi kalau materi yang berbau politik tuh kita share-nya ke beliau, boleh nggak kira-kira gini-gini. Nah beliau kena serangan jantung meninggal. Jadi kita tuh datang bukan mau stand up, Iya. mau melayat. Jadi kita ngantri Bu Maya Rumantri paling depan, Mongol dan beberapa teman-teman yang lain. Bu Maya Rumantri lagi ngomong, kita kan juga lagi mau ngomong tapi jangan sama toh. Jadi gue lagi kayak ini. Jadi Ibu Maya Rumantri masih ngomong, udah Mongol siap-siap mau maju, tahu ada MC dari belakang. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gua nggak mikir kemana-mana, gua langsung lihat orang matinya. Di orang mati gitu kan. Ini Mongol jujur aja, Mongol ngomong tuh, ih orang mati. Stand up. Jadi kita agak sedikit pada fase bingung itu, anaknya ngomong, Kak, tolong bantu mama, kasihan. Udah 2 hari ini, udah 3 hari ini mama tuh pingsan-pingsan. Kayak nggak siap ditinggal papa gini. Nah si ibu ini ngomong, iya Mongol tolong hibur ya, nanti oma transfer. ya. Apa? Oma transfer. Lemah. Nih gue lemah di sini. Lu tadinya nggak enak dong. Iya dong. Tapi ada kalimat terakhir apa tadi? Transfer. Orang duit gopek di jalan gue ambil. Apalagi transfer. Dan yang meninggal ini adalah anggota DPR RI. Oke. Gak mungkin dia bayar 1 juta. Nggak mungkin lah. Ini kemudian Gak mungkin. goyah bro. Karena kita pas dulu stand up belum ada KPK.
Aman ya. Nggak kena OTT. Jadi Mongol tahu-tahu di stand up. Iya. Jadi ini ada saksi hidupnya banyak. Jadi di VIP room itu ada dua maksudnya ada 2 keluarga yang meninggal. Iya. Di sebelah ada, di sininya ada. Nah, di saat kita stand up, itu tuh sebelah ditinggal peti sama lilin loh. Ya, karena nggak ada orang. Ih, sepi semuanya kan? pindah ke sini. Oh, nonton. Iya. Nonton lu semua. Pada ngakak dan Mongol selesai, thank you saya Mongol, mohon maaf kalau kurang lucu karena ini kan dadakan. Iya. Istrinya ngomong, ini bukan anaknya lagi, istrinya ngomong kamu tuh lucu banget Mongol. Ya ampun Oma nggak berhenti ketawa. Pokoknya mudah-mudahan apa yang Oma kasih cukup ya berkat dari Tuhan. Iya. Ini kan Mongol, Oma kasih. Maksudnya gimana Oma? Udah ditransfer. Oh, langsung aman ya. Langsung Bang 40 juta. Iya. Dikasih lihat loh apa Struknya. mobile Iya. Bukti kirim. Iya kan 40 juta dan Mongol ini sumpah demi Tuhan kayak nggak ada yang mulai bilang begini, jangankan di sini dikubur juga gua ikut. Dengan 40 itu jangankan di mana? Rumah duka Gatot Subroto nih, Sentosa nih sekarang Sentosa, namanya. iya. Jangankan di sini kubur. Dikubur pun tidak. Ikut beneran. Mongol duduk di ambulans bareng jenazah Bang. Bang, sorry. Lu ngomong apaan di situ? Lu belum jawab nih. Materinya apa ya? Materinya tentang orang mati. Karena kebetulan agamanya Kristen, Mongol bilang, ini kan Opa meninggal, kan Opa udah dalam Tuhan. Mongol ini penasaran kenapa sih ditaruh Alkitab di peti mati. Ya kan, ini Alkitab kan dibaca di saat kita hidup. Ya kan, belum tentu juga dia baca hidup. Kalau mati apalagi gitu kan. Iya. Jadi kita bawa begitu. Itu Oma ngakak gitu. Iya ketawa, terus pakai ini kaos tangan. Kenapa Ya jenazah kan, dikasih kenapa kaos harus pakai tangan? kaos tangan? Apa mungkin ini Opa mantan Purna Paskibraka? Iya kan takutnya di Paskibraka dulu. Iya kan? Ngakak lah dia. Oh ketawa keluarga dan semua orang yang hadir tuh ada banyak sampai mereka, lu tuh hebat lu Ngol. Gue bilang sih semua akan menjadi indah kalau ada honornya. Nah, setelah ditransfer gantian lo yang ngakak berarti. Iya, itu angan-angan Mongol langsung ambasador. Lo mau nambah cincin. Tapi Bang, bagaimanapun kan yang namanya apalagi kalau lo komedi pinggir kuburan. Ini kan berisiko. Yep. Risikonya nggak tanggung-tanggung, bisa dikejar-kejar orang satu negara lo. Yep. Kalau salah kepleset dikit. Yep. Tapi lu selama ini kok aman-aman aja padahal tipsnya apa ya? Jadi kalau gua memegang teguh prinsip undang-undang KPI yang nggak Ya. boleh rasi, sara, porno dan politik. No. Kalau gua bawa materi, gua selalu bawa materi khusus agama nih. Gua nggak mau nyebrang. Oke. Gua bawa materi agama Mongol nih, gua Kristen. Iya. Gua bawa materi Kristen, gua nggak mau mempermasalahkan tentang doktrinal. Baptis mana yang benar, gua nggak Ya, mau nggak, main. nggak. Oke. Gua mau main tuh di mana? Di pendetanya. Iya. Kenapa doa selalu minta Tuhan suruh datang gitu kan? Oke. Suruh turun. Ya selalu Tuhan hadirlah di tempat ini. Atau kadang-kadang ada yang suka lebih radikal lagi, Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Nah ini kan kenapa gua jadiin materi? Karena gua baca Alkitab, di Alkitab tuh ditulis kalau Tuhan datang itu kiamat. Lah ini kenapa dipanggil gitu maksudnya? Jangan dipanggil Nggak gitu. slow ya. Iya karena di doa Bapa kami kan ditulis Iya. Tuhan itu duduk di sebelah kan adalah Bapa. Iya. Lalu suruh turun. Ini siapa yang duduk gitu. Cari masalah ya. Jadi gua mainnya di situ. Nanti Iya. gua combine dengan agama Muslim. Iya. Oke. Di agama Muslim dibilang kalau Isa Al-Masih datang itu juga sama Ya. kiamat. Kiamat. Nah mereka aja nggak manggil kok kita manggil. Jadi kita main ke situ. Tapi kita nggak bilang bahwa baptis percik lebih benar dari baptis Oke. enggak. Ya. Karena itu ranah doktrinal. Jadi kita Betul. harus menjauhi ke jalur situ. Kalau gue bawa suku Manado. Karena memang Karena sukunya gue orang Manado. ya. Karena memang maksudnya gue ngelihat langsung bagaimana kami orang Manado. Kadang untuk ke gereja harus terlihat Nah ini moy. nih kemampuan mentertawakan diri sendiri itu yang Iya. belum punya. Termasuk tadi bisa punya materi stand up bahkan di samping jenazah pun itu berarti memang level entertainmentnya sudah melampaui karena Betul. dia harus menguasai hati kan di saat Iya. sedih. Saya satu-satunya stand up komedi Indonesia yang sampai hari ini kita podcast nggak pernah nulis. Oi. Jadi Jalan aja gitu ya. Iya. improvisasi. Enggak, telepon dari IO, Bang udah di DP. Oh. Itu pasti lucu, Bang. Udah pasti lucu. Pasti lucu. Is everything about money. Jakarta, Bro. Iya. Masa nongkrong atrium lagi.
Senayan City dong. Aduh, realitanya begitu Yoi, di coy. lapangan. Karena sekarang kita kalau ngajak pacar itu ke Senayan City, dia pasti bahagia banget. Iya. Tapi kalau coba kita ajak Arion yuk, pasti yang nyautnya Arion, Dunkin Donat lagi ya di bawah. Enak banget gitu. Kalau Senayan City kan lebih nice gitu. Wangi juga. Yoi, masuk pintu pertama aja, utama udah sebelah kanan. Udah. Gucci, Branded- kiri, branded- Blueberry, branded depan semua. Bottega. Oh, Wah iya. itu ginjal 2 nggak kebeli. Nih, soal bahwa segala sesuatu memang perlu biaya di luar sana ya. Betul. Apa yang membuat Bro Mongol ini sekarang dikenal sebagai politisi? Masuk ke PSI ya? Kenapa? Dulu kan di Nasdem ya. Sekarang PSI. Apa yang membuat nggak kapok? Saya sih pernah membaca agak ada kekecewaan dulu ketika di Nasdem. Terus sekarang di PSI. Apa yang membuat nggak kapok? Artis masuk dunia politik. Padahal di politik itu belum tentu kita dapat loh. Dan Yang resiko. pasti resiko dan juga spend. Apa? Ya kalau buat Mongol sih satu awal pertama gue pingin masuk dunia politik karena gue pingin belajar. Oke. Ada banyak masukan ke Mongol dari sisi Mongol bahwa jangan masuk dunia politik karena di dunia politik itu nggak pernah colorful, Iya. selalu antara hitam putih Grey. kalau nggak abu-abu. Iya. Jadi cuman Mongol pengen gini, ya gue pingin menguasai karena gue di agama Kristen itu diajarkan tentang talenta, Iya. nggak cuman satu, pasti Tuhan beri 2 atau 3. Nah gue pingin coba waktu itu gue bergabung pertama kali dengan partai itu bukan PSI, bukan Nasdem, Perindo. Perindo. Oh. Mongol pertama daftar Perindo di Perindo online tapi nggak di follow up selama 2 tahun. Gue cuma dapat Wah. setiap tanggal 27 September ucapan selamat hari ulang tahun by Hari Tanu Sudibyo. Oh. Gua nggak pernah By system. Iya, maksudnya di telepon Ya. kayak apa gini-gini minta KTP. Rugi. Kalau perlu jenis kelamin foto juga kita foto gitu. Ini Pak Haritanu nih, ini Iya. catatan nih ya. Kerugian besar, kerugian Nah, besar. di saat Rugi gua besar daftar nih. itu nggak dapet. Nah, waktu itu gua ikut di Luma Lembang. Hmm. Ketemu sama kakak Ivan Hosemen, gua ditawarin untuk bergabung dengan Partai Nasdem Oh. di Garda Pemuda Nasdem. Oke. Waktu itu ketuanya kakak Martin Manurung. Oh, Oke. Bro Martin Oh, dulu iya, ya. Yoi. Nah, di saat di kakak Martin, gua di seni budaya bareng Fajar Nugros. Sutradara itu. Iya, masuklah Ketum Prananda Surya Paloh jadi Oke. ketua umum. Oh, di saat yang Nah, sama ya. di saat di Ketum Prananda, gua diminta untuk menjadi ketua Garda Pemuda Nasdem untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kampung halaman. Yoi. Pertimbangannya? Ya karena gua orang sana. gitu. Oke, luar Karena biasa. baliklah ke Yerusalemu, berarti gua pulang ke Manado. Desamu Yo, ya. coy, dikasih plot untuk jadi ketua sayap, terus gua harus megang 15 kabupaten kota, terus gua bisa bersama dengan teman-teman menghasilkan target nasional 4, kita bikin jadi 17 anggota legislatif dari Garda. Jadi akibat kreativitas Bung Mongol di Kerjasama sana, bersama kerjasama dengan tim, yang tadinya ditarget hanya 4 Jadi untuk 17. naik 17. anggota menjadi 17. 17. Luber itu. Ini kalau kayak Eh, gini diincar semua partai nih. provinsi yang kita 9 kursi, Garda 4. Nasional 1 dari 2. Kan nasional ada 2, Ibu Feli dengan Hillary. Oh, Nah, Hillary kan Garda. Oh, dia sayap pengurus sayap ya. Yoi, dia bendahara Luar biasa. saya partai Garda di Sulawesi Utara. Kita sampai jagain suara dan sebagainya. Nah, sekarang gua udah di PSI. Sekarang geser ke PSI. Ke PSI. Di PSI menjadi sebagai koordinator pemenangan Provinsi Sulawesi Utara dan juru bicara nasional. Wah. Ngapain pakai geser-geser segala? Ya karena di sana Mongol diganti tanpa ada pemberitahuan. Tahu-tahu udah keluar rilis brosur bahwa Ketua Garda Pemuda Nasdem Provinsi Sulawesi Utara udah Nik Adi Cipta Lomban. Nggak ada pemberitahuan? Nggak ada, gue juga kaget. Itu kan di Facebook dapetnya. Gue langsung bilang, lu bukan gue. Maksudnya gue langsung Oh, bilang, iya. oh ya udahlah kalau maksudnya gue nggak dihargai, Ya, ya, gitu buat apa? Kita mau gontot-gontotan juga. Selama saya jadi ketua saya partai di Provinsi Sulawesi Utara juga gue nggak pernah minta duit ke DPP. Iya. Dosa bohong. Nah, itu dia yang mau saya sampaikan tadi di awal. Itu kan banyak spend-nya. Iya. Is that okay spend-spend kayak gitu atau Is memang okay lah. Gue kan udah punya prinsip hidup. Menyisikan uangku 10% buat Tuhan. Ya. Karena gue Saudara, Kristen perpuluhan. 10% buat Tuhan? Ya, perpuluhan. Jadi dari Perpuluhan, penghasilanku, perpuluhannya ke gereja. Ya. 12,8% buat daerah, 1,2% untuk panti werda. Mongol tidak ke panti asuhan karena panti asuhan udah banyak banget orang yang nyumbang. Tapi kan kita belum ngelihat gimana oma-oma di panti werda Betul. yang kiri kanan bedaknya nggak ada di sebelah gitu. Tapi dia bilang, oma cantik kan. Oh. Jadi hiburan buat Mongol karena
20 tahun lagi kayaknya gue akan jadi seperti itu. Jadi kira-kira Jangan-jangan kita satu ruang 20 tahun lagi. kalau begitu penghasilan lu kira-kira 25% kali Bang ya? Kurang lebih Ke tempat lain. 30-an. 30-an? Gua ituin. Karena kan jadi kan 10 12 aja udah 22, Bang. Oke. Jadi gua memposisikan kurang lebih 25% dari penghasilanku tuh untuk luar. Sisanya buat Mongol. Oh, mungkin karena ini ya. Saudara Mongol ini ya, kita sebut saudara ya. Saudara Mongol. Karena saudara kita ini salah satu komedian top untuk urusan corporate. Oh, betul. Jangan ada blessing dari Iya, Tuhan. iya. Begitu nggak kira-kira? Saya sih yakin itu, Bang. Maksudnya Kita terkaya. dibilang kalau di saat kita kampanye kan juga dulu waktu memenangkan para anggota legislatif yang jadi kan semua berjanji. Iya. Bahkan gua dijanjiin untuk jadi kepala sekolah. Di sebuah itu banyak orang yang tahu bahwa gua akan jadi kepala sekolah. Dia Mongol kepala sekolah. gua akan Muridnya dijanjiin untuk gimana? mengelola sebuah sekolah yang dari punya dia. Oh. Dijanjiin begini nanti. Janji itu? Iya, Itu janji gaji pertama nanti akan begini gini. Hmm. Cuman kan Mongol selalu bilang, ya gue juga punya duit. Gua sih nggak berharap. Cuman setidaknya kalau dia kasih, kan pasti duit ini akan digunakan untuk sayap. Iya, itu tadi. Iya dong. Kerja partai. Yoi, coy. Karena gua maksudnya bukan sombong sih. Maksudnya gua nggak enak banget. Gua kalau ketemu Ketum Nanda, gua minta jam tangan bukan minta duit. Loh, kenapa? oke. Iya kan Gue lebih bilang long Ketum, lasting. bagi dong jam tangan Garda iya, gitu. iya. Ya. Gua kalau ketemu Pak Surya Paloh, Ketum minta baju Garda dong gitu. Oke. Dikasih karena memang kerja kita, target kita tuh tercapai, otomatis akan diapresiasi Iya, oleh kan DPP. larinya ke sana. Nah, kan? cuman ada oknum tertentu yang mungkin pengen menjadi ketua, mengganti Mongol, ngebisik-bisikin orang untuk Iya. ganti Mongol. Ya, padahal Mongol sempat ngomong untuk jadi anggota ketua sebuah organisasi, kita tuh nggak bisa berharap duit. Ya, Pasti luar kita biasa ini ya. keluar duit. Pasti keluar duit. Pasti. Spendnya udah pasti, dapat belum tentu. Belum tentu. Dia politik udah ngerasain kejamnya politik loh ya Iya. waktu di Pahit manis ya ada. di sebelah ini Betul. nggak kapok-kapok Ya masuk setidak- PSI lagi. Setidaknya kalau nanti Mongol meninggal kan ada pembacaan riwayat Yoi. hidup. Itu yang gua cari. Iya. Pride-nya yang kita cari. Ini kayaknya tamu kita yang paling agamis saat ini. Iya. Karena Sulawesi Utara, Bro, kalau Muslim kan enak. Iya. Meninggal 2 jam langsung kubur lah. Kami orang Sulut, orang Manado, kadang Perlu bisa waktu. seminggu. Oh iya, diomongin terus. sama Wow. seminggu. Saya film 41. 41 41 layar lebar. layar lebar. Yo, 9 sinetron. Oke. Kalau dibaca kan 2 minggu. Yo. Iya, cukup lah ya. Ya, dari putih, pucat, coklat, ungu, hitam enggak ada. Jejak, Bro. Iya, Jejak. iya. Karena kan pasti ada kebanggaannya kan, Betul, almarhum betul. pernah menjadi ketua Mm-mm. DPW Garda Pemuda Nasdem provinsi. Pasti kan, Heeh. aduh dia dulu ketuaku teh kan. Kita denger enak ya. Yoi coy, mungkin kan katanya 10 hari sebelum kita meninggal tuh kan roh kita ada di situ. Masih ada di situ. Masa diomongin gak enak? Iya dong, kan? jadi kan aduh dia pernah jadi ketua ya. Iya. Jadi ada kebanggaannya. Gue nyari duitnya lewat mana? Stand up. Oh iya. Oke. Karena stand up itu enak bang, 15 menit, 20 menit. Langsung cash. Cash. One day before show udah lunas. Yo, Oh, iya, ini nih. Kalau makanya- main sinetron belum tayang nggak dibayar. Main film terbit 1, 2, dan 3. Iya. Kalau stand up, Langsung. thank you. Kayak besok nih Hmm. di corporate juga acara. Oh ada corporate. Udah dibayar tadi pas kita masuk ke sini tuh Luar udah di DM cuman Mongol belum baca gitu, udah di WA. Tapi kalau- sudah yakin lah ya. pastilah corporate besar. Bang, gua kalau nggak salah inget nih, kalau salah tolong dikoreksi ya. Gua pernah denger kayaknya lu pernah nyeletukin, gua ini Jokowi sejati coy gitu. Iya. Kok bisa sampai berani-berani ngomong? Maksudnya kan kalau sekarang itu orang bela Jokowi atau musuh Jokowi ini kan bisa berisiko. Kalau Iya. apalagi kayak lu. Ya orang karena macam- buat gua kalau bukan gua yang kan Mongol melihat rekam jejak beliau. Oke. Oh. Gua tahu bagaimana. Soalnya mohon maaf nih. Di daerah Mongol zaman dulu 1 periode jadi bupati aja udah ujung ke ujung tanahnya. Oke. Iya kan? Heeh. 2 periode sampai bikin jalan 3 jalan itu udah tanahnya dia semua. Iya. Otomatis kadang pas meninggal duitnya banyak banget. Nah kalau Pak Jokowi kan kalau kalian lihat hartanya Ya begitu. pertambahannya ya Allah Bapak di sorga, kadang-kadang gue mikir seluruh Indonesia loh dia punya. Harusnya amplop saham kosong kan bisa. Iya. Tapi kan beliau tidak. Dia tuh jujur banget dan apalagi gue sebagai orang sangir bang.
Saya waktu zaman dulu Sanger, kita lebih banyak kan dapat siaran Filipina daripada siaran Oke, RRI. Dulu. Nah sekarang dengan adanya Presiden Pak Jokowi, kita tuh bandara bakal udah cakep banget. Bandara? Niangas udah ada bandaranya. Yang dulu cuman mimpi, Ya Bapak bandarnya di sudah ada. Ya ampun Bapak di sorga kita mah boro-boro dulu listrik aja juga kagak. Nah Mongol sekolah dulu pakai lampu teplok. Belajarnya pakai Iya, lampu teplok. bangun pagi tuh upil gede banget. Karena ini asapnya kan. Asap hitam semua ya. Iya kan, tapi Gua ngalamin, Bro. tapi dengan adanya Pak Jokowi itu yang kedua adalah yang paling Mongol sangat mengagumi beliau adalah beliau tuh sangat humble. Rendah hati. Saya dulu pernah mau pingin foto dengan salah satu presiden. Ya. Tapi saya harus melewati pas pampres 3 lapis. Baru ketemu orang partai. Pas udah boy bapaknya udah dibom udah berangkat. Udah ngelewatin banyak sementara aja. Pak Jokowi- Tapi kalau Pak Jokowi Mongol samperin pas pampres, Mongol bilang Bang izin boleh nggak Mongol foto dengan bapak? Oke Mas Mongol tapi udah tahu etikanya ya. Udah Bang, udah. Izin foto. Langsung Beres. ketemu. Beres. Tapi kan lu ada nyeselnya ketemu dia, ketemu Pak Jokowi. Iya kalau pas makan siang itu Nah doang. itu, gara-gara lu udah kelaparan dari sana. Iya, maksudnya gini, waktu itu kan kita nggak sarapan, Bang. Ya namanya mau ketemu presiden kan deg-degan, Iya. telat ya. Bukan Panggil soal istana itu, kan. Manado, Bang. Iya. Gua lebih ngurus baju. Oh iya iya. Apalagi panggil ke istana lu bayangin kan makanannya kayak Iya, apa. orang kita rumah bupati aja udah bahagia Iya. minta ampun. Ini gue mau masuk istana, gue pakai Louis Vuitton, orang gue pakai sepatu 60 juta. Gue pakai jam tangan Rolex, serius gue karena Ketemu cincin presiden. Bapak di sorga, gue pingin di istana gitu kan, gue mau pingin foto sama ada patung yang gue pingin banget foto agak sedikit. Oke. Dah, nyampe di sana kita nunggu dulu kan. Iya. Ada perintah semua aksesoris suruh buka. Hilang. Jadi gue bilang, lah ini buat siapa? Iya nggak ada. Tapi yang paling ketawa tuh Mongol nggak akan pernah lupa tuh saat kita mau makan. Oh. Udah semua udah pada ngambil makan tuh yang paling lucu tuh. Prasmanan kan? Ya kemana bapak ke situ kita. Oh ngikutin. Iya. Iyalah. Padahal kita kan udah ancang-ancang. Waktu kita disuruh nunggu, kita udah lihat ada ayam bakar madu. Lu ngincer Oh. mana kan? Iya kita gua paha gitu. Ngetekin. Iya. Tahu bapak ke Karedo ke ini nggak ke ayam. Gak kaya. Jadi Gak mungkin mengarahkan nggak presiden kan? mungkin. Ada pas pampres Bang. Iya. Jempolnya gede. Aduh, itu paling nggak akan lupa tuh ngunyah. Gimana gua? Jadi bapak kan nunggu bapak tuh makan sak. Nah kita taca lah Set. saya nih orang Sangir Bang, nggak pernah diajarin tuh soal ngunyah berapa kali. Gak harus 32 ya. Nggak. Jadi gua telan. Pas mau nyendok lagi, temen nyenggol. Bapak masih ngunyah. Ya Tuhan, nasi masuk semua. Ya ampun, Bapak di surga kita lagi ngomong bagaimana ya? Nggak ada satupun yang nyangkut di gigi. Jadi gimana? Mau ngunyah apa lagi nih? Jadi gue sampai bilang kalau diundang lagi, gue makan dari rumah deh. Gue nggak mau buat foto aja lah sama Bapak. Karena maksudnya gini, foto Mongol dengan Pak Presiden waktu makan siang itu, dengan waktu Natal Nasional di Tondano, itu Mongol taruh di rumah di Sangir. Oh. Jadi keluarga Mongol yang dulunya waktu Mongol kecil nganggap Mongol bukan dianggap. bagian dari keluarga karena kesalahan mama, Oke. sampai mamaku dipasung oleh keluarga nggak dibuka. Harusnya dibuka, ini dipasung sampai mati dan mama Mongol mati dengan kondisi kakinya diikat rantai anjing. Jadi dengan Mongol bisa berfoto dengan Pak Jokowi, Presiden. Pak Tito, Pak Gatot, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut Pak Marsetio, sampai ke sekarang Pak Yudo, itu menjadi kayak istilah kita mungkin trending topik sekampung. Oh. Iya, iya. Jadi pembicaraan. Iya, aduh kampung. itu Hane Ming pe anak so sukses. Mama Mongol tuh dipanggilnya Ming. Ming. Oh. So sukses lo kasih DP anak padahal orang dulu begini-begini Pak dia. Dulu Mongol tuh kecil tuh sekolah jalan kaki, Bang. Oh, jalan kaki di sana ya nggak masih pernah di sana ya? dikasih duit oleh oma. Yang lain naik angkot mungkin. Iya, yang lain naik kalau bahasa Sangir kan mikro. Oh, naik mikro. Yang naik mikro Mongol jalan kaki. Gue bayar sekolah dari nyuri. Tapi bukan nyuri punya orang ya Bang. Iya. Ya. Jadi kalau kita mau panen pala, mau panen apa tuh Mongol nggak pungut semua. Oh, gitu. Gue sisain di bantar, gue balik, gue jual gitu. Hanya supaya bisa sekolah. Nggak punya buku cetak, gue selalu nulis gitu. Oh. Jadi dengan kondisi gue diperlakukan seperti itu dan gue sekarang jadi seperti ini, keluarga tuh Berubah total. akhirnya kayak
kalau waktu Mongol ke Sangir tuh sampai nangis minta maaf. Dia kasihan dulu terhadap masa lalu. Iya, dulu kasihan kok orang cuma nganapi omak aja suruh-suruh. Maksudnya dulu katanya mereka tuh ternyata oma Mongol yang nyuruh begitu-begituin ke Mongol. Oh, dari oma. Gini ya, pengalaman lu banyak pengalaman sedih lah, pengalaman pahit. Iya, soal mama, keluarga dia. Orang ditangkap lu ditukar kepala kan? Katanya ditebus loh, Bang. Enggak, tapi lu bisa nyeritain itu kan sebetulnya pengalaman-pengalaman yang traumatik. Getir ya. Iya, tapi kan gua prinsipnya gua harus berdamai dengan diri gua dulu, Bang. Oke. Gua menjadikan kan stand up itu adalah keresahanmu yang bisa kau jadikan materi tanpa menyinggung orang lain. Jadi pantesan setiap materi itu keresahan Bongol soal mama dan beneran gitu. Iya. Cerita nyata ya? Iya, Kisah jadi nyata. kalau acara nih orang kan juga nanya, Bang, stand up paling berat tuh di mana? TNI Polri, Bang. Kenapa? Ya kalau kepala stafnya nggak ketawa emang ada kolonel. Nggak ada, Bang. Oh, nunggu ya? Nggak ada. Nunggu bosnya dulu. Nggak ada. Kita nih 15 TNI Angkatan Darat gitu. Ya kan? Pak Kasat nonton di situ. Pak Dudung Yo, nonton. coy, Pak Mulyono gitu. Masih. Ya, sebelumnya. Oh iya. Pak Dudung waktu di Magelang. Oh iya. Akmil. Bukan, satu lagi. SMA, Tarnus. Oh, Taruna, Oke. Nusantara. Kan, anak beliau kan lulus. Di sana, Mongol pengisi acara. Oh. Nah sekarang Mongol tanya kalau di acara begitu, otomatis kan hierarkinya jalan, Bang. Tentara semua. Meja tengah, kiri, kanan. Kanan. Bintang 4, 3, bintang 3 yang baru bintang 2. Ini ibu. Oh iya. Ini pasti para nyonya. Baru belakang pasti bintang 2, yang baru bintang 1. Kolonel, Iya. mayor berdiri nih, Bang. Di ujung. Mayor aja berdiri Berdiri, belakang Bang. Ya kan? Sekarang Mongol tanya. Kita lagi stand up nih, Bang. Udah bebusa. Bapaknya lagi balas WA. Kira-kira ada nggak mayor? Nggak mungkin, Bang. Nunggu. Walaupun goyang-goyang nggak bakal bunyi itu ya. Ada. Mungkin ada juga yang komandonya gini dulu nih. Ya, Tahan. jadi orang kan suka nanya, terus bagaimana caranya biar acaranya lu masih bisa? Ibunya. Oh, kalau dia kan bebas hierarki. Iya, karena kan menurut Pak Meo, bapak bintang 4, ibu tuh antara 4,5 atau nggak 5. Jadi lebih kuasa. Ini jam terbang. Jadi ibu yang kita jadiin materinya. Oh. Bawa materi tentang siapa? Mami. Oh, Mami oke. Mongol tuh dulu ditato. Oh, Oke. Kan sama dulu tuh tato alis, sekarang kan Iya, sulam, iya. ditato, Bang. Sekarang usia beliau 82, turun. Bang. Jadi alis. Jadi dia kalau ke gereja harus sama es batu, Tuhan. Nah itu pasti ibu-ibunya. Nah besok ada acara lagi, pasti ibu bilang ke bapak, Mongol lagi aja ya Pak. Oh, pintar itu. Nggak mungkin dong, Mongol. Iya. Walaupun lagi balas Walaupun lagi balas WA, iya. Jadi itu strategi Mongol. Oke. Jam terbang. Jam terbang ini. Iya, kalau nervous sudah nggak ada, Bang. Bang, balik ke soal politik. Lu masuk ke partai pasti kan lu punya cita-cita, entah lu nanti jadi caleg, entah lu nanti jadi Enggak, Bang. masa. Gua nggak muluk-muluk hidupnya Mongol. Ngapain? Gua ngangkat 10, kalau gue bisa angkat 10 ya gue angkat. Tapi pasti gue lebih milih untuk ngangkat 8. Biarkanlah 2 aku jadikan simpanan untuk kekuatanku. Kalau seandainya ambruk. Oh. Jadi gua nggak pernah bercita-cita untuk jadi apapun. Kemarin Mongol nyalon jadi wali kota Manado. Oke. Saya elektabilitas kedua. Wow. Kenapa Mongol nggak jadi? Karena Mami bilang percuma. Ngana lantik jam 11 siang oleh gubernur, jam 7 pagi saudara di rumah dinas semua. Nah, itu pasti akan muncul cerita Iya. sejarah, dulu ngana begini-begini, Iya. dulu ngana begini-begini, kalau adu begini-begini. Ini satu orang dikasih 2 juta, 2 juta, 2 Iya. juta, 2 juta, OTT Mongol. Oh. Maksudnya itu. Bro. Iya. Tapi gue udah kepikiran. Itu Jadi- nyokap yang cerita nyokap. Mami, Oh, Mami ya. saudara mama. Oh. Jadi Mongol mikir ya udahlah. Tapi lu santai-santai aja dengan Santai, masalah Bang. lu kayak Nggak gitu ya? Nggak ada, pernah gua- ngumpetin apa gitu Enggak, biasa. gue nggak ada ambisi. Mongol lu besok menjadi anggota legislatif, terserah partai. Partai bilang Mongol maju, kita maju. Equip udah gue siapin, Bang. Bahkan gue buat nyalon Bupati Sangir tahun 2024 besok, gue udah simpen duit 50 M di rekening. Pribadi? Iya. Wow. Karena luar biasa ini. gue prinsipnya begini, gue udah cross check. Untuk jadi kepala daerah di Kabupaten Sangir butuh berapa duit? Oke. 50 M. Oke. 50 M. 50 M. Ini contoh 50 M, Bang. Iya, contoh. Gue siapin 50 M-nya. Buset. Orang nanya, Biasa. lu mau jadi papan 1 papan 2? Terserah, yang penting gue siapin 50 M-nya. Kalau 50 M gue kepake,
itu udah gua anggap duit yang gua lepas. Iya. Udah gua punya rekening cadangan lain, kalau nggak jadi gua nggak harus ada. Duit dingin lah ya. Yoi. Ini jangan-jangan kita yang harus minta honor sama Mongol. Duitnya banyak. Enggak juga, Pak. Bukan, ini yang saya garis bawahi apa? Ini Mongol ini total dalam semua fase hidupnya itu total. Oke, Karena iya, hasil terbaik hanya bisa dilewati kalau dia prepare. Jadi gua udah prepare, Bang. Betul, Waktu betul. kemarin waktu wali kota Manado gua jadi papan 2 plan-nya. Di ituin siapin duit 25 until 25 M. Udah gue siapin di salah satu bank, Bang. Bang, katakanlah lu nyalon, misalnya jadi presiden. Oh, Bapak di sorga jauh banget. Iya, misalnya. Iya. Ya, kalau di kampung halaman lu mungkin lu terkenal, tapi maksudnya gini, kayak gua nih kalau mau nyari Mongol nama asli siapa, mesti googling dulu tuh masih. Iya. Sementara lu kan kagak bisa loh di kertas pencoblosan lu tulis Mongol, kan kagak bisa. Iya. Lu harus nulis Roni Immanuel. Immanuel. Gimana strategi lu? Orang biar gua Mongol, nama gua ini nih, Roni. Sebenarnya kampanye. udah pernah, Bang. Jadi gue udah pernah mengajukan untuk pergantian nama. Kenapa pengen ganti nama? Gue anak tunggal. Oke. Oh. Udah yatim piatu. Jadi udah gak ada beban. Oh, Gitu? oke. Dan gue di surat baptis, Bang, hanya nama Roni. Oh. Jadi menurut orang daerah gue tuh anak haram. Gak diberi marga keluarga. Oke. Oh. Kan harusnya saya sama kayak Pak Gubernur Sulut nih, Iya, iya. Oli Dondong Kambe. Kambe. Berarti kan marga keluarga ini Dondong Dondong Kambe. Kambe. Atau mungkin siapa William Luntungan. Heeh. Nah, ini Luntungan marga keluarga. Berarti di Luntungan ada berapa puluh jalur tuh Oke. saudaranya. Sama. Saya hanya Roni, Bang. Roni. Saking PA-nya nih surat baptis. Bang. Ini kok boleh jujur nih. Iya. Nama surat baptis Mongol, nama Mongol tuh ditulis pakai 2 tinta, hitam sama biru. Artinya apa tuh? Kayak tambahan gitu. Ya kayak nggak dianggap gitu. Harusnya kan hitam-hitam semua. Salah-salahan aja tuh ya? Iya. Cuman itu surat baptisnya udah diambil sama tim video.com. Iya. Untuk dibikinin video tentang anak haram yang sukses. Udah diwawancara keluarga Mongol sekampung. Oleh video.com. Iya, ada dari kuncikomedi.com. Jadi mereka udah kirim tim ke Sangir, ditanyalah sekampung itu siapa nama Papa Mongol, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, Bang. Gua sampai ketawa sendiri. Di sekampung saudara mama tuh berempat ditanya siapa Mongol P. Gak ada yang tahu. Itu deh ya, cerita tragedi, cerita sedih di masa lalu itu kalau orang tuh sudah pribadi itu sudah berdamai itu jadi komedi ya. Ya ngapain, Ini Bang? ini sedih nih. Nah, ini sedih Tapi gua aslinya. ketawa anjing. Ini aslinya sedih. Ngapain, Bang? Kita mau menangisi sesuatu yang udah lalu. Sudah Sedangkan terjadi. gue masih ada anak cewek yang harus gue urusi. Oke. Kalau gue mentok di sini, berkutak-katik di dendam pribadi, berkutak-katik gue harus bagaimana. Anak gue gimana, Bang? Anakku pengen jadi jenderal ceritanya. Serius? Iya, anakku di SMP Krida Nusantara Bandung, Bang. Oke. Dan tahun ini dia dapat beasiswa untuk Ketarunan Nusantara. Waduh, luar biasa ya. Mending lu fokus sama transfer kan? Yo, mendingan gua ngurusin anak gue, gua ngurusin bagaimana caranya anak. Karena mohon maaf, daerah Mongol tuh ada pameo. Kalau perempuan cuman nggak sarjana, ya ngepel, cuci baju, uru mama kaki uru tuh pijitin mertua gitu toh. Nah, gua mau tidak mau anak gua harus cari sarjana. Di saat gua ajak dia Natal Bais di Kalibata, mau anakku tuh ngelihat oma-oma. Jenderal bintang 2 dari Angkatan Laut. Dia langsung bilang ke gue begini, Pi, aku mau kayak oma itu. Keren banget tau. Oh ya? Gagah. Cewek loh, Bro. Cewek. Iya. Militer. Sekarang tingginya 167, Bang. Wah, itu udah masuk. Umur 14 tahun. Oke, Masuk. 14. Oh, itu masih bisa tinggi lagi. Kekhawatiran bapaknya gimana? 17 Agustus tahun lalu. Dia bawa cowok ke rumah, Bang. Gua keluar kamar kayak orang goblok, keluar masuk. Gua bingung ini siapa, ini laki-laki. Gua panggil mami, sini. Siapa itu cowok? Mami gua, tenang Jo, santai. Tanya Jo sendiri. Karena kekhawatiran bapak tuh anak gua 14 tahun bawa cowok. Lah gua aja udah 346 enggak bawa cewek. Sebentar. Yang khawatir nggak cuman lu, Bro. Itu cowok datang juga deg-degan banget. Tahu orang dia ketawa Mongol. Loh, dia manggil gua Om. Dia ketar-ketir gua. Gua tanya sini, Dek. Sini. Itu siapa? Pacarnya ya? Demi Tuhan, Pi, aku belum mau pacaran sebelum aku lulus SMA. Oke. Punya kontrol ya dia ya. Tenang. Nah, nggak kayak papanya banget Iya. ya. Iya, makanya. Beda banget ya. Jangan-jangan Udah lu tobat. Jangan-jangan lu deg-degan karena ini cerita gua zaman dulu nih.
14 tahun gue belum bang. Oh belum. Di ya. kampung api-api. Oh iya. Bang di Sanger bang. Lu mau pakai apa? Lu pakai dukun. Surat cinta boro-boro ada bang. Kita majalah Aneka Cemerlang aja 2007 yang punya 1996. Nggak ada bang. Ini bro, sedikit nih, kita mungkin tinggal sedikit lagi. Oke. 2 jam juga nggak apa-apa. Kelamaan. Nggak, maksudnya gini. Di luar itu banyak suara-suara. Ini soal artis yang terjun ke dunia Oh, iya. politik. Diragukan kemampuannya. Karena Iya. dianggap mereka hanya, Jual lu nama. karena cantik dan ganteng saja. Jual nama. Setuju nggak soal ini? Atau ada tips buat teman-teman mungkin di luar sana ya, khususnya entertainer yang pengen mungkin masuk ke dunia politik. Ini tahun politik soalnya. Sebenarnya kalau seandainya seorang public figure diragukan itu wajar bang. Ya. Wajar, tetapi kita juga yang sebagai public figure yang dicurigai nggak mungkin, ya kita harus buktikan dong bang. Ya. Buktikan. Buktikan. Berorganisasi lah. Kayak Garda tadi. Iya. misalnya. Punya rekam jejak. Iya, saya ketua GEMKABI, generasi milenial Kawanua bagi Indonesia. Oke. Pakai duit sendiri, bikin sekolah acting di daerah. Gua bawa almarhum Ria Irawan, Ome Kasitorus, almarhum Helmi Gelham, seluruh seniman yang senior Mongol bawa ke Manado. Apakah itu buat dalam rangka politik? Enggak. Gue pingin warga daerah gue yang cantik dan cakep jangan sampai kena tipu, akhirnya kena human trafficking. Oh iya, Ya karena di sana toh, masih sering karena ya. cita-cita mereka pingin jadi artis, tapi Ya. kan nggak punya. Maksudnya gini, untuk mau jadi artis kan bukan gampang, bang. Iya, Lu harus prosesnya. punya pengetahuan yang mumpuni tentang acting. Nah, untuk mereka sekolah acting ke Jakarta kan mahal, bang. Jauh Betul. juga. Kenapa kita nggak kasih dasarnya dulu? Jemput bola ya, jadi Yoi, ke sana ya. Mongol bawa. Bang Gila. Jeremy Teti untuk public speaking gue bawa bang. Ke sana juga. 2 hari ngajar. Mereka tuh selalu 2 hari gue. Itu Mongol. Terus sekarang Mongol ketua Torseni Sulutorang seniman Sulawesi Utara. Jadi gue pingin seniman Sulawesi Utara tuh dihargai. Kalau pemerintah daerah mungkin punya konsep yang lain, saya pingin konsep yang lain. Iya, iya. Yang Ada- penting ada kerja kreatif di situ ya. Baru berpolitik di mana? Saya pendiri sebuah organisasi massa Manguni Indonesia. Oh, Manguni. Saya sekjen. Terus Cross Jodi ya. Yo itu Jodi, ya Joy Ante. Kawan-kawan. Nah, jadi otomatis masuk partai politik di Garda. Gua di Gardanya, di partainya. Jadi oke. maksudnya belajar dulu tentang dunia politik biar nanti kita jadi kita nggak kagok Iya. gitu. Jadi teman-teman seniman itu boleh. Cuman mungkin Bang, banyak teman-teman seniman yang masuk dunia politik nggak muncul karena takut. Ada ketakutan. Ada ketakutan. Takut apa tuh? Job hilang. Iya. Oh, karena mau nggak mau kan Masuk berpihak. kota kan. Iya. Masuk kota. Iya. Mm-mm. Nah, kalau orang tanya kenapa lu nggak ngol? Karena gue berpegang teguh. Profesionalisme itu harus dipegang teguh dan lu percaya Tuhan yang buka, nggak mungkin ada manusia yang bisa nutup. Nah, ini dia nih. Ini- Apa yang sudah dibuka oleh Tuhan nggak mungkin. Harusnya- Ditutup oleh manusia. Iya, Iya, ini iya, yang namanya pendidikan politik partai-partai mestinya Iya, kayak mesti lu jauh contohnya itu. misalnya. Iya, gue Dan nggak sampai hari kosong ini, ya? Bang. Sampai hari ini saya masih manggung. Bahkan besok acara Natal Stan, acara Natal Pegadaian. Mereka, Oke. maksudnya gini, gua dapat berkat itu dari Tuhan. Betul. Iya. Tuhan menggerakkan mereka untuk mengundang Mongol. Iya. Apakah nanti stand up lu bawa materi politik? No. Iya, Mungkin iya. ya keseharian aja. Iya, karena gua berprinsip no rasis, no porn, no politik, no sara. Heeh. Itu prinsip Mongol. Tapi Iya. kalau komunitas Wow, bebas. bocor, Bang. Kadang Bocor. suka dalam celana kesebut, Bang. Ibaratnya kalau di komunitas, Bro, ngondek dah. Nggak apa-apa, Bang. Heeh. Karena itu kan Ekspresi ya. untuk Bang nggak gampang stand up, Bang. Iya, betul, betul. Kalau lu jadi pelawak bertiga, satu nggak lucu, satu Satunya. dijatuhin, satu jadi lata, is everything good. Lah ini lu sendiri Bang di atas panggung. Kenapa Cak Lontong selalu ada Akbar? Karena Akbar itu bumpernya. Iya. Kalau gua Bang sampai hari ini gua selalu sendiri. Solo karir. Yoi. Terus orang tanya, kenapa lu nggak pernah ngeblank? Karena udah ditelepon, Mas. Udah lunas ya. Boro-boro ngeblank, lancar banget. Orang kita sebelum ke lokasi acara udah Plaza Indonesia dulu. Iya. Makan di Sate Senayan. Brandnya. Gak apa-apa. Jangan lupa ya sponsor ya. Antar makanan aja. Kan Ntar bayarnya belakangan. Oke, Bisa thank you. begitu. Tepuk tangan buat Makasih. Bro. Keren, makasih Mongol.